Depika yang kebetulan lewat melihat usaha Ram mengendalikan amarahnya. Sebuah senyuman manis dihadiahkan untuk Ram. Senyuman itu semakin membuat Ram bersemangat menahan amarah. Ram mendapatkan gangguan dari Simha dan gengnya saat bersama Depika. Sekuat tenaga Ram bersabar. Ram terus diprovokasi, diolok-olok, dan dipanggil dengan buruk. Tapi tetap saja Ram tidak terpancing. Depika mulai menyukai Ram yang bisa mengendalikan amarahnya. Senyuman terindah diberikan untuk Ram. Tapi setelah Depika pergi, Ram segera mencari geng itu. Segala amarah yang sejak tadi tertahan dilampiaskan. Ram menghajar geng itu secara membabi buta. Sial bagi Ram, aksi itu dilihat oleh Depika. Kemarahan Ram yang tidak bisa dikendalikan hanya akan membawa kerugian bagi diri sendiri dan orang-orang terdekatnya. Ram harus bisa menyalurkan amarahnya dengan cara yang benar. Apabila itu dilakukan, amarah dan keberanian Ram bisa berguna bagi orang banyak. Ram, kamu harus jadi petugas IAS, ucap Depika. Catatan khusus bagi Ram, jangan sekali-sekali menjadi petugas IPS atau polisi. Depika takut Ram akan menjadi semakin arogan. Depika tidak akan pernah mau lagi bicara dengan Ram jika menjadi polisi. Ram berusaha memenuhi keinginan Depika untuk menjadi petugas AIS. Tapi karena nilainya kurang, Ram terpilih sebagai polisi. Akibatnya Depika benar-benar memutuskan komunikasi. Bahkan setelah Ram pulang dari pelatihan kepolisian, Depika sudah pindah rumah. Depika hilang bak ditelan bumi. Demi Depika, Ram rela mengikuti ujian AIS setiap tahun hingga akhirnya lulus. Sayangnya Ram tidak bisa berbagi kebahagiaan itu dengan gadis yang paling dia cintai. Saat ini hidup Ram hanya fokus dengan tugasnya sebagai kolektor baru di distrik Vijat. Hari pertama masuk kantor, Ram mendapat sambutan hangat termasuk dari pelayannya. Ram meminta jajarannya menyerahkan laporan daftar masalah di Vijat. Semua orang di balik masalah itu harus dikumpulkan besok siang. Sedangkan di sisi lain, CM Andhra Pradesh Satya Murty yang sudah pulih dari sakitnya mengumpulkan semua pejabat dan para petinggi partainya. Sisa masa jabatan yang tinggal 1 tahun lagi harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Semua itu karena Satya sangat mengetahui semua korupsi yang dilakukan oleh anggota partainya. Pak tua ini terbangun dari tidurnya dan melihat hantu korban dari runtuhnya jembatan flyover. Hal itu membuat Pak tua ini koma, lalu dilarikan ke rumah sakit. Namun ambulan yang berjalan sempat terhalang oleh kemacetan lalu lintas. Ternyata di depan sana ada sebuah jembatan flyover yang runtuh akibat pembangunannya oleh kontraktor yang korupsi dari partainya. Banyak korban berjatuhan dalam kejadian tersebut. Di antaranya ibu dan anak yang menghantui Pak tua tadi. Karena jalanan itu macet total, Pak tua pun ditanduk keluar dari mobil ambulan oleh para tim medis. Dalam perjalanan itu, Pak tua ini pun menjadi sadar. Apa yang terjadi semua adalah kelalaiannya selaku pimpinan menteri. Setelah ini Pak tua pun dirawat oleh pihak rumah sakit dalam kondisi koma. Namun dalam kondisi itu kedua anaknya Manikam dan Mupidep yang datang menjenguk terlibat pertengkaran. Manikam menginginkan jabatan ayahnya itu. Hal serupa pun diinginkan oleh Mupidep yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan jabatan yang sama. Sampai akhirnya Pak tua ini pun sadar. Lalu dia mengumpulkan